Yang lain mungkin bisa mengikuti, tapi ide awal tak bisa diawali. Rosa, rompi sholat. Bismillah. Assalamualaikum. Bang Reza, nih mau tanya, gimana ceritanya awal antum hijrah tuh? Hijrah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Reda Samudra. Sebenarnya perjalanan hijrah gue tuh nggak terlalu nggak penting juga sih untuk orang tahu. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit ibroh pribadi buat gue sendiri. Di interview seperti ini tuh bukan berarti, atau apalagi bicara tentang hijrah, bukan berarti gue orang yang baik. Even gue nggak better gitu. Dan bukan berarti gue orang yang baik. Dosa gue tuh masih terus berjalan. Dosa gue masih berjalan. Ya seperti argo kuda. Dosa gue tuh jalan kayak argo kuda. Sedangkan amalan gue juga belum tentu diterima gitu kan. Jadi awalnya tuh 2007 ya sebelum 2007 ya, sebelum kita bicara tentang hijrahnya. Jadi gue hidup dari kecil tuh nyemplung di dunia seni gitu. Dunia seni, kecil gue ikut lomba lukis sana sini, taraf internasional dan lain-lain. Sampai SMP pengen terkenal di dalam bandnya gitu. Oke, SMP, SMA terus berlanjut. SMA juga udah mulai manggung sana sini dan lain-lain. Akhir kuliah itu ditawarin oleh Sony Music Indonesia 6 album. Saya itu 2004. Ditawarin 6 album Sony Music Indonesia. Sempat kerjasama dengan Mira Lesmana untuk proyek Suhokgi, bikin original soundtrack dua judul di situ, dan juga proyek dengan Mira Lesmana dalam film 3 Hari Untuk Selamanya. Perjalanan waktu sampai 2007 itu akhirnya gue udah kayak mulai jenuh dengan kehidupan dunia gitulah, dunia ya entertain. Bulan Ramadan 2007 itu gue tuh mulai aware dengan namanya sholat gitu. Kan dunia entertain itu kan, dunia entertain apalagi yang berbau dengan panggung itu kayaknya kalau ada acara break sholat itu sangat lumrah ya. Maghrib tuh break sholat, oke, break sholat. Tapi apakah dia benar-benar sholat? Enggak. Kebanyakan break sholat itu buat mereka istirahat, buat ngerokok, buat santai-santai. Tapi setelah 10 menit mereka mulai lagi, tapi belum tentu mereka sholat. Mulai situ gue mulai jenuh, gue mulai berusaha untuk rutin 5 waktu, sholat 5 waktu. Dan sampai akhirnya gue bertanya tentang hukum Islam dengan musik. Yang selalu gue dapat itu fine aja gitu, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Pada akhirnya Allah memberikan gue ketemu dengan teman di Jakarta. Setelah gue lulus kuliah DKV, desain komunikasi visual, gue kan ngajar gambar bentuk, audio visual, dan juga gue kerja juga di Jakarta tuh content provider. Di Jakarta gue di content provider ketemu ada orang, gue di lantai 18 di gedung itu, lantai 18, setiap dia waktu sholat itu dia turun ke bawah untuk ke masjid. Gue bingung, padahal di lantai 18 itu ada musola. Gue sholat di lantai 18, dia terus ke bawah ke masjid. Gue tanya, kan di sini ada musola, kenapa harus ke masjid gitu? Dia senyum-senyum aja. Sampai akhirnya gue ikutin ke masjid dan gue tanya sama dia, hukum musik di dalam Islam. Dia nggak ngejawab tuh. Masya Allah nih orang yang gue temuin dengan hikmah gitu. Kalau dia ngejawab dengan sesuatu yang nggak seperti dia, mungkin gue bisa mental gitu. Dia nggak ngejawab. Besokannya dia bawain buku. Itu buku pertama yang gue baca, buku yang bermanat salaf gitu. Buku Syekh Albani, hukum musik ya, hukum musik dalam Islam, Syekh Albani. Gue dipinjemin, gue baca di rumah. Saat itu gue langsung belum ada WhatsApp waktu itu. Gue SMS teman-teman gue yang di Bandung. Gue keluar dari band dan ini yang gue imani gitu kan. Sama sekali nggak ada bentrokan, nggak ada ketus-ketusan, nggak ada gontok-gontokan ataupun nggak ada nyinyir di sosmed, nggak ada. Fine aja, santai deh. Gue diminta datang ke Bandung, gue bawa bukunya, gue tunjukin ke teman-teman gue turunkan hujah di situ. Mereka
kadarullah belum bisa nerima hujannya, tapi mereka fine-fine aja dengan gue keluar. Gitu. Terus setelah abang mengambil keputusan keluar dari band, tanggapan keluarga gimana tuh bang? Dan atas izin Allah tuh keluarga pun nggak masalah karena dia melihat perubahan yang menurut mereka tuh positif. Karena waktu itu kan gue lebih di zaman gue itu gue lebih urakan kan. Di zaman gue nggak mengenal agama gue lebih urakan, lebih iya dengan rambut gondrongnya, ya kan. Kadang-kadang warna ini, warna itu, warna pink, warna apa segala macam. Alhamdulillah nyokap juga niatnya juga nggak yang takut gitu. Jadi keluarga nggak ada perlawanan. Karena mungkin pada saat itu teroris juga belum marak-maraknya. 2007 itu ada tapi belum marak-maraknya. Terus juga ISIS belum ada. Jadi ketika gue berubah nggak yang mengarah-arahkan ke arah teroris gitu. Kalau sekarang kan karena ada ISIS dan segala macam, orang berubah jenggot dan cingkrang itu arah-arahnya Ada stigma negatif. Berarti semenjak hijrah itu menyambung hidup langsung jadi content creator atau mulai apa dulu? Jadi setelah hijrah kan gue yang tadi gue cerita, gue dapat buku itu kan pas gue kerja di content provider dan gue ngajar di Bandung kan. Yang ngajar gue udah enggak karena kan juga itu ngajar gambar bentuk. Gambar bentuk kan itu jelas tuh ada orang di depan model digambar di profil makhluk lah ya. Sampai akhirnya 7 hari sebelum nikah itu tiba-tiba content provider itu harus membuat konten yang berbau pornografi. Nah, gue harus membuat konten itu, gue nggak mau. Dan gue bilang waktu itu belum nikah, 7 hari mau nikah. Setelah gue khitbah, gue bilang akhirnya gue mau resign nih. Jangan bilang ke orang tua lo dulu kalau gue resign. Kalau orang tua lo tahu, kemungkinan gue nggak akan diterima untuk nikahin lo gitu. Gue bilang gue resign, gue nggak mau nafkain 1 rupiah pun dari harta yang nggak oke buat lo nanti dan keluarga. Oke, gue resign. Dah, setelah resign, setelah nikah, bokap datang ke rumah gue ngomong, gue udah gak kerja, tapi it's okay. Dalam Islam, dalam agama Islam, gue mempercayai bahwa suami itu wajib menafkahi istri. Jadi, gue pasti akan nafkahi anak lo gitu kan istilahnya. Jadi gue jualan tuh, mulai situ gue jualan, gue mulai bikin kaos-kaos PO. Orang-orang alhamdulillah udah akhirnya mau. Waktu itu gue jualan baju, bikin tas segala macam, karena kan gue lama di Bandung, gue jadi banyak link vendor-vendor. Nah setelah itu gue apply ke ada suatu perusahaan sunnah, alhamdulillah membutuhkan video editor. Waktu itu kantor biasa umum gitu. Di sana ternyata pas gue datang ke sana ternyata orang-orangnya udah ngaji semua. Nah disitulah cikal bakal gue mulai membuat konten dakwah. Karena di situ gue cikal bakal ada gue bikin teman-teman di situ namanya Sarana Sunnah TV. Sekarang akhirnya menjadi Insan TV. Dulu namanya Sarana Sunnah TV. Sarana Sunnah TV itu gue dan teman-teman sekitar 5 orang itu bikin Sarana Sunnah TV streaming waktu itu. Dan sekarang udah namanya Insan TV. Nah di situ gue mulai buat konten-konten dakwah di situ. Mulai kayak jeda-jeda roja, cuman gue awal-awal di situ bikinnya itu di bukan Insan TV, Sarana Sunnah TV. Sama Rabbayani Shaghira, ini adalah hak seorang anak kepada orang tuanya. Kalau hati ini keras, tidak bisa mencintai orang tua, wallahi, temuin dia ketika tidur. Yang sedang tidur bernapas dan tersendal. Subhanallah, lihat orang tua, kerut di keningnya sudah mulai banyak, mata hitam mulai memutih, rambutnya pun sudah mulai berubah. Perhatikan, mungkin esok daging bangkai yang kau lihat. Lihat ibumu yang kau benci, yang kau musuhi, lihat dia. Perhatikan betapa cepat masa ini memakan kulitnya hingga keriput, keningnya yang mulai keriput, giginya yang mulai hilang, pipinya yang mulai turun. Wallahi, hapus permusuhan dalam hati. Wallahi.
Rasakan wangi kulitnya. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Nah, ketika gue keluar dari Sarang Suna TV, baru gue mulai ke Roja, gitu. Terus kenapa sih mutusin untuk bener-bener jalur yang visual art gitu? Kenapa nggak art yang lain? Karena gue passion gue di situ ya, passion gue ya di art gitu. Karena gue basic gue tuh bikin video klip dulu. Basic gue dulu bikin video klip beberapa adalah segala macam, sama yang sama Mira Lesmana juga gue bikin ada proyekan video klip. Dan gue ingin membalas gitu. Gue pengen mudah-mudahan dengan skill yang gue bisa, dengan sedikit yang gue bisa, gue mau menutupi apa yang pernah gue buat zaman dulu. Menutup itu semua dengan apa yang Allah udah anugerahkan ke gue, kebiasaan yang Allah berikan, nggak mau menyalahgunakan ke tempat yang salah gitu. Terus gimana awalnya tuh bisa ke Roja gitu? Kenal dengan siapa atau gimana? Oke, kenapa bisa di Roja? Dulu belum ada Roja TV. Waktu itu, gue ada perjalanan safar waktu itu, perjalanan safar tahun 2010 sama Abu Lukman. Abu Lukman, gue ngobrol sama Abu Lukman, sempat dekat selama sebulan lebih safar sama Abu Lukman, ada Kang Wanwan juga. Ternyata Abu Lukman, gue baru tahu ternyata dia di Roja kan, di Roja. Di Roja. Udah lama setelah safar sebulan perjalanan sama Abu Lukman, udah tuh pisah. Udah masing-masing. Gue keluar dari kantor gue yang SSTV, gue sempat jualan bikin jus botolan, jualan di stasiun kereta dari gerbong ke gerbong. Gue jualan di jus dalam stasiun dalam kereta. Gue nawarin gitu, jus gitu. Gue nawarin. Waktu itu masih boleh tuh jualan di kereta ekonomi itu masih boleh. Sekarang kayaknya udah nggak boleh. Jadi gue turun dari stasiun Bekasi sampai stasiun kota, gerbong ke gerbong, gue turun gerbong, masuk ke gerbong, jualan jus. Nah pada saat itu juga Abu Lukman nelfon, masih di SSTV nggak? Oh udah enggak Abu Lukman. Ini nih sekarang ngapain? Gue lagi jualan aja di kereta. Bisa nggak ke Roja? Gue datang, alhamdulillah Allah mudahkan gitu. Terus Mudi Roja juga menerima, Sabadru juga pernah ketemu waktu di SSTV dan menerima, alhamdulillah. Udah akhirnya bergabung dengan Radio Roja waktu itu. Gue bikin konten jeda-jeda Roja, bikin ngebantu apa yang gue bisa, yang gue lakukan. Karena kan di Roja itu kan juga krunya dikit, jadi apa yang kita bisa lakukan kita bantu. Sampai akhirnya 2011 lah. Roja TV mulai ada. Roja TV waktu itu ada juga mulai streaming waktu itu, bukan satelit. Itu mulai buat konten-konten video. Hartaku tidak berguna. Khudhuhu faghulluh. Khudhuhu faghulluh. Khudhuhu faghulluh. Thumma al-jahima salluh. Thumma al-jahima salluh. Ambil dia, tangkap, masukkan ke neraka. Man utiya kitabahu bishimali. Roja TV mulai ada. Roja TV waktu itu ada juga mulai streaming waktu itu, bukan satelit. Itu mulai buat konten-konten video. Itu nggak langsung jadi host? Host pun itu karena di Roja itu gue bilang krunya dikit, terus juga apa yang gue bisa itu yang mau gue bantu. Gitu. Ana dengar sampai sekarang pun antum masih suka bikin garap iklan gitu ya bang ya? Iya, sebenarnya ini salah satu gue dalam perjalanan hidup gue itu kan kalau kebutuhan menafkahi keluarga tuh gue ngerasa harus ditambah gitu. Dengan menambahnya anak, menambah perekonomian di Indonesia juga pada naik gitu kan, segala kebutuhan. Jadi sekarang gue lagi bisnis lebih banyak ngegarap iklan-iklan komersial. Jadi ada namanya Garis Merah Visual Art. Itu gue sendiri. Awalnya tuh ada Ikhwan, dia salah satu orang yang dipercaya Ustadz Zainal Abidin.
kebetulan Ustadz Zainal anaknya tuh ada nikahan. Teman gue ini Goro dipercayai Ustadz Zainal untuk mencari orang yang bisa menggarap video pernikahan anaknya, foto dan video anaknya. Waktu itu gue belum ada garis merah, karena mungkin Goro tahu gue bisa foto dan video. Disitulah gue mulai berawal dari situ, dari weddingnya anaknya Ustadz Zainal. Setelah acara wedding itu gue posting foto-fotonya, yang tentu foto-foto yang nggak ada wanita, karena gue nggak pernah posting wanita. Setelah gue posting, ada 1 minggu 2 minggu kemudian tuh ada lagi yang pengen, mau dong, oh bisa foto wedding sama video wedding ya, mau dong gitu. Mulai di situ, ini ternyata kebutuhan orang seperti itu ada gitu. Terus setelah itu ada yang meminta bikin iklan. Wah, Allah mudahkan, akhirnya ya udahlah, gue putuskan ini menjadi salah satu bisnis yang harus gue garap dengan serius gitu. Jadi gue sekarang lebih enjoy, passion bikin iklan-iklan komersial dengan track tidak melanggar syariat. Jadi gue nggak ada mode-mode perempuan, tanpa musik. Ini ternyata gue berusaha membuat market, nggak ngikutin market. Jadi kalau orang bikin video sama gue, lo ngikut gue. Gue membuat pasar ikut. Kalau misalkan mau bikin sama gue, walaupun dia orang yang nggak ngaji, tetap harus rules gue, nggak pakai musik, nggak ada wanita gitu. Terus juga alhamdulillah berjalan gitu. Alhamdulillah berjalan, gue bikin video-video yang iklan-iklan komersial yang udah ngaji, teman-teman udah ngaji, dan juga komersial yang bahkan ya umum gitu. Bukan hanya kalau yang orang-orang ngaji kan standar ya, baju-baju muslim, toko-toko baju muslim, herbal segala macam. Kalau enggak, produk kesehatan wanita tuh ada sampai bikin belasan iklan udah di booking. Gue tadi booking untuk belasan iklan produk slim wanita dan juga produk kesehatan wanita. Tapi gue nggak pakai wanita dan nggak pakai musik. Dan mereka ternyata senang. Ya mereka nggak mempermasalahkan dengan konsep, yang penting konsep gitu. Berarti dengan pakem bikin iklan dengan pakem syariat gitu, berarti nggak banyak pertentangan ya Bang? Nggak ada pertentangan, bahkan sekarang kan juga gue berjalan menekuni bisnis ini gitu. Dan juga sekarang lagi banyak poin ke poin tuh bikin kayak workshop bagaimana bikin video tanpa musik gitu. Bagaimana bikin video tanpa musik. Ya, gue pengen banget sharing-sharing seperti itu karena salah satu kemudahan ataupun yang media dakwah di Indonesia tuh mulai banyak. Tapi SDM orang-orangnya itu, masa kita nungguin orang-orang yang begajulan yang video dulu bikin video musik untuk hijrah gitu kan. Itu kan hijrah kan, hidayah itu kan di tangan Allah gitu. Kalau kita nungguin mereka hijrah dan baru bisa menggarap video-video dakwah, itu kan kayaknya gimana gitu. Gimana kalau orang-orang yang bener-bener kita gembleng, dia bisa ngedit, bikin video, bikin konten kreatif tanpa musik, tanpa menunggu orang-orang yang video pembuat video itu untuk hijrah gitu. Jadi makanya gue tuh lagi sering buat workshop untuk sharing gimana caranya. Karena gue juga pribadi kan gue nggak tahu gue hidup sampai kapan gitu. Kalau misalnya siapa tahu nanti Roja membutuhkan, atau video-video dakwah Tauhid Channel mungkin membutuhkan orang-orang yang terus membuat video-video kreatif, ya kan? Begitu. Jadi nggak ada pertentangan. Bahkan gue sering di workshop itu gue sering memutar video komersil buatan orang bukan yang udah ngaji, orang-orang kufar, orang-orang luar negeri bikin video nggak pakai musik, dan itu bagus. Itu memang konsepnya. Justru orang kafir yang bikin itu. Gue bilang sama mereka, ini orang kafir yang bikin. Dia nggak tahu hukumnya. Dia juga, yang penting kan ya, pembuatnya itu menawarkan konsep gitu. Jadi mereka bisa, apalagi yang tahu hukumnya gitu. Memang kebanyakan sih orang yang nonton ini juga belum tentu juga bersinergi dengan hukum musik dalam Islam kan. Maksudnya some people tuh denial dengan hadis
hadis tentang haramnya musik gitu kan. Karena mungkin satu, dia terbiasa dengan musik dari lahir. Semua orang suka musik gitu. Semua orang suka musik dari dia di kandungan dikasih musik, perut ibunya. Ketika dia brojol juga ditimang-timang dengan musik. Mau tidur dinina bobokan dengan musik. Terus di TK diajarin lagu-lagu dengan musik. Sampai SD ada pelajaran musik dan semacam. Semua suka musik. Tapi kan Allah dan Rasulnya nggak suka musik. Jadi pada saat gue udah terima hadis itu, gue terima. Tapi nggak semua orang nerima hadis itu kan. Nah, jadi kedua juga saat ini kan juga banyak mungkin dai-dai yang juga mengatakan bolehnya musik. Gue sampai gue bilang, oke, fine. Kalau memang musik itu ternyata di dunia boleh, dan gue mengambil pendapat ulama-ulama yang tidak membolehkan, dan ternyata nanti di akhirat boleh, gitu kan? Misalkan nih, kita di dunia nih ada dua nih, misalkan ada yang bilang boleh dan nggak boleh nih. Ulama, 4 imam, ustadz-ustadz kita mengatakan haram misalkan. Gue mengikut yang haram. Ada teman-teman yang enggak haram. Ini boleh, ustadz ini bilang boleh, ulama ini boleh, ulama Mesir bilang boleh. Oke, di dunia bilang misalkan ternyata di akhirat ternyata boleh nih di dunia. Gue bilang ke mereka nih, gue nggak ada penyesalan apapun di akhirat. Ternyata kalau misalkan di dunia itu ternyata boleh, ternyata boleh di dunia gitu musik. Demi Allah gue nggak ada penyesalan sedikit pun kalau gue keluar dari band dan gue nggak bermusik lagi gitu. Tapi ketika nanti tiba-tiba nanti di akhirat ternyata yang kita pilih itu ternyata yang nggak boleh, penyesalannya bisa jadi lu gitu. Akhirnya mereka diem, nggak ada lagi mereka nyerang kita gitu. Ya udah, sekarang lu jalanin apa yang lu pahami, gue ngejalanin gue yang pahami gitu. Balik lagi sekarang pertanyaan Masih seputar usahanya nih Bang. Berarti kan sekarang Abang punya namanya Garis Merah Visual Art. Bisa tolong cerita lebih ini nggak sih? Iya, Garis Merah Visual Art sebenarnya karena nama gue Reda Samudra gitu kan. Wah, telepon. Garis Merah Visual Art. Banyak memang gue kan dulu red gitu kan, merah. Terus gue punya produk dulu namanya Red Ocean segala macam. Gue suka bikin akun-akun misalkan sosmed gue tuh namanya Red Ocean. Dulu Facebook gue namanya Merah Samudra. Nggak ada filosofian nggak ada. Gue emang suka aja yang berbau misalkan menunjukkan itu memang produk gua gitu. Ya entah tuh reda, entah tuh reda, atau tuh merah ataupun red gitu. Tadinya mau red line, mau garis merah, pokoknya yang berbau menunjukkan itu punya reda gitu, punya gua gitu. Jadi nggak ada apa sih kenapa namanya garis merah, nggak ada. Dan itu pun gue ceritain tadi dibuatnya pun atas izin Allah ketika Goro meminta tolong gua untuk mendokumentasikan weddingnya anak Ustadz Zainal. Kesini-sini gue lebih suka untuk membuat iklan-iklan gitu. Jadi kalau mau ngeliat iklan-iklannya, coba jadi iklan. Kalau mau ngeliat iklan-iklannya, silakan ke sosmed Instagramnya redasamudra.id ataupun garismerah.visualart gitu. Oke, jadi Garis Merah Visual Art itu kan punya Abang yang terima project apa aja sih? Menerima project apa aja? Ya seperti tadi gue bilang, banyaknya tuh orang bikin iklan. Kadang-kadang minta foto produk, kadang-kadang juga wedding. Kadang-kadang juga mereka untuk dibikinkan kayak konsep. Jadi kita uniknya ya alhamdulillah ketika mereka bikin iklan itu hampir 95% tuh mereka tuh ini gue punya produk, udah iklanin. Jadi mereka udah mempertanyakan mau konsepnya mau kayak gimana, mau hasil jadinya seperti apa. Jadi ketika nih baju nih, oke ini gue konsepnya gini, udah terserah. Jadi itu dia yang gue bilang, gue mau membuat pasar gitu, Jadi sama seperti terakhir gue mulai ngelukis lagi gitu. Gue melukis, alhamdulillah mau ngelukis, orang tiba-tiba beli. Ketika ada orang, gue mau bikin lukisan gini, tapi lo ngikutin cara gaya lukisan gue. Iya. Jadi ketika dia mau lukisan yang gue bikin, dia harus ngikutin style gue gitu. Sama juga garis merah. Lo mau bikin iklan, video, ataupun foto segala macam, harus ngikut
gua gitu, harus ngikut dengan rules dan juga style gua. Jadi alhamdulillah jalan aja gitu. Jadi konsepnya kebanyakan ngikut apa yang gua ajukan gitu. Jadi nggak terlalu ribet sih alhamdulillah. Jadi sampai sekarang dari awal hijrah pun nggak ada kontra atau nggak ada dengan orang tua, dengan keluarga, enggak, karena gue juga orangnya nggak yang fight banget ke orang-orang. Gue juga orangnya ke keluarga juga mau menunjukkan kalau hijrah itu nggak serem, kalau hijrah itu nggak ada yang berubah kecuali akhlak kita, kecuali cara beragama kita gitu. Selebihnya kayak misalkan ya kita harusnya bisa membuktikan kalau hijrah itu baik gitu. Jangan hijrah itu nggak bisa senyum, hijrah itu nggak asik gitu. Banyak orang kan hijrah itu kayaknya nggak asik gitu, ya kan? Ditambah lagi final sekarang hijrah itu teroris. Nah, ya itu yang harus menunjukkan hijrah itu baik gitu, asik. Gitu. Berarti dari awal antum hijrah itu emang langsung dikenalin dengan manhaj salaf ya? Oh iya, alhamdulillah. Gue orangnya, kalau teman-teman kan mungkin ada yang sempat ke salah satu firqah lain, firqah ini, duduk di majelis ini. Gue orangnya pada awal ya orang yang bukan yang Islami gitu, orang yang bukan pengen tahu tentang agama. Oke, gue orang Islam. Gue misalkan ya sholat aja, seingatnya dulu kan gitu kan. Gue langsung ke manhaj salaf gitu. Maksudnya banyak orang yang hafiz Quran, orang yang memang hidupnya itu straight gitu, nggak pacaran, mungkin anak-anak rohis gitu kan, hafiz Quran, bacaannya bagus, ngerti segala macam, tapi ternyata tidak diberikan manhaj salaf gitu. Makanya ini mahal banget bagi gue gitu, ketika gue harus langsung duduk ke Ustadz Hakim pertama gue ngaji. Nah itu maksudnya ya alhamdulillah, kalau misalkan gue di tempat firqah yang bukan path-nya manhaj salaf, gue mungkin juga akan nyaman di situ. Apalagi misalkan ya nggak mengharamkan musik, pasti gue lebih nyaman gitu. Pada saat itu kalau misalkan gue bukan di manhaj salaf gitu, ya dong. Maksudnya yang penting kan gue oke lah, gue misalkan sholatnya mungkin gue jadi lebih baik 5 waktu di masjid segala macam. Tapi tetap masalah musik, masalah kepada pemimpin, kepada pemerintah gitu, kepada pemimpin berbeda dengan yang jalurnya Ahlussunnah, itu gue mungkin bisa aja terjadi gitu. Tapi alhamdulillah langsung ke sini gitu. Oke, lepas dari itu semua nih Bang, sekarang saran untuk teman-teman nih yang pengen hijrah tuh gimana sih? Mulai dari mana sih? Atau hijrahnya tuh dari kerjaan yang misalnya masih ada ribanya ke? Iya memang kan kalau guru-guru kita kan selalu menekankan tauhid ya, menekankan tauhid segala macam. Dan alhamdulillah sebenarnya kan kita kan sudah ada tauhid di diri kita gitu. Maksudnya kan kita sudah yang bersyahadat, udah yang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tauhid di diri kita walaupun mungkin kecil gitu kan. Kebanyakan orang tuh hijrah kan gundah dengan apa yang dia kerjakan gitu kan. Kayak misalkan musisi, dia gundah dengan hukumnya musik dengan Islam. Teman-teman yang di bank gundah dengan hukum riba di Islam gitu kan. Ada lagi misalkan di pajak, hukum mengambil pajak terhadap Islam. Orang-orang banyak kan hijrah kan berawal dari apa yang dia kerjakan kesehariannya gitu kan. Sekarang sih menurut Antu agak susah di zaman ini karena hijrah itu udah menjadi seakan-akan tren. Hijrah karena jadi tren. Pilihan ngaji pun banyak sekarang. Bahkan rujukannya pun kadang-kadang ulamanya sama yang disebutkan gitu. Dan semua mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mengatakan juga pemahaman sahabat gitu. Nah ini dia nih. Sekarang hijrah di sekarang itu wah akan lebih berharga dan akan lebih mahal kalau dia sungguh-sungguh misalkan enggak ngikutin cuap-cuapan yang di sosmed. Kalau lo mau hijrah misalkan ya udah, misalkan lo Al-Quran dan Sunnah pemahaman para sahabat, lu sungguh-sungguh di situ, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kan. Kalau banyak orang kan gue nggak punya temen, ya iya memang susah kalau ngaji nungguin teman. Kalau lu ngaji, mudah-mudahan ntar lu dapat teman di sana gitu, mendapatkan teman yang baru gitu kan, mendapat teman baru di majelis taklim tersebut.
Kalau lo nungguin hanya asik di YouTube, kan apalagi dimudahkan dengan YouTube. Abis nonton Ustadz Yazid, di bawah-bawahnya ada Ustadz yang lain. Ya kan? Pas diputar enak juga gitu, bagus juga menurut dia. Dan berdalil juga, ilmiah juga menurut dia. Tapi kan ternyata ada subhat misalkan di sana, kan kita nggak tahu. Itulah misalkan kalau mau ngaji-ngaji hijrah, jangan kebanyakan YouTube gitu. Dan juga lagi teman-teman yang di kajian gitu, misalkan ada orang baru nih, tahu orang baru, jangan langsung, lu jangan ngaji di situ, jangan gitu kayaknya gitu. Lu jangan ngaji ke ustadz ini, jangan ngaji ustadz itu, ya menurut gue sih jangan gitu. Ini orang baru nih, ini orang lagi fresh-freshnya, lagi mencari tahu tentang ilmu agama. Dia nggak tahu permasalahan ustadz ini, ustadz itu segala macam, permasalahan subhat dia dan itu. Lu bikin nyaman kajian lu, dia insya Allah akan datang terus gitu. Bikin nyaman tempat di mana dia datang pada saat itu, lu bikin nyaman, lu dibikin dia kangen tempat kajian itu, dan dia akhirnya duduk terus ngaji di tempat ustadz guru kita, tanpa harus dia, kalau misalnya lu jangan ngaji di situ, dia kan aneh, kok gini sih? Akhirnya dia nggak ngaji di tempat kita, akhirnya dia lari. Kalau dia udah nyaman di tempat duduk kajian kita ataupun ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu, ntar juga dia tahu sendiri, insya Allah bismillah gitu. Tahu tentang, oh ternyata ilmu yang ini, oh ini subhat, yang ini boleh. Jadi ibrohnya nih Bang, dari waktu awal Abang hijrah pekerjaan dari yang entertain ke masuk ke visual art yang pakatnya tuh syariat gitu kan. Itu triggernya apa sih? Soalnya banyak teman kayak masih berkecimpung di bank, terus mau hijrah pekerjaannya gitu, nggak mau kalau keluar dari bank, tapi masih, kayaknya masih berat gitu untuk hijrah. Apa sih keputusannya gitu? Karena takut nggak punya duit. Pertama tuh biasanya tuh ekonomi. Dan setelah dia keluar pun, misalkan keluar dari dunianya yang dulu dapat ekonominya lumayan, keluar dari tempat-tempat ya misalkan ya yang dilarang agama, terus hijrah karena Allah, akan digantikan yang lebih baik. Yang lebih baik yang dia bayangkan itu duit lagi gitu. Yang dibayangkan itu duit. Dia nggak nerima ketika keluar dari misalkan dari bank ataupun dari band segala macam. Ketika dia keluar, kadang-kadang orang tuh nggak nerima, kok gue jadi makin miskin ya. Katanya lebih baik gitu. Katanya Allah akan gantikan lebih baik. Gue udah hijrah nih, gue udah sholat 5 waktu, gue udah ikut ngaji. Akhirnya orang-orang yang nggak kuat, yang nggak sabar tuh akhirnya futur dan balik lagi karena masalah duit. Padahal kalau misalkan dia sadari Allah akan gantikan yang lebih baik, itu kan yang pertama yang harus gue pribadi, yang Allah akan gantikan lebih baik, bukankah iman kita insya Allah jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Iman kita lebih baik karena kita menerima dalil-dalil, hujah-hujah kita terima, itu kan lebih baik. Itu dulu lah, iman kita jauh lebih baik lah. Masalah harta itu mah bonus lah. Ikhtiar kita tentang mencari maisha itu kan bonus, karena kan ya kita nggak akan kehilangan rezeki gitu. Dan juga gue pernah japri juga, ada satu akun yang tentang hijrah lah, hijrah. Dia menampilkan sosok profil-profil orang yang hijrah dari misalkan bang, hijrah dari usaha-usaha dia yang dulu yang berbau riba. Yang ditampilkan tuh dia dulu dapat 25 juta per bulan, 50 juta per bulan, sekarang jadi tukang bakso. Yang penting halal gitu. Terus yang ditampilkan nih gitu, tukang bakso, dia tukang mie ayam segala macam. Gue japri, bisa nggak sekali-sekali yang ditampilkan tuh justru yang berhasil gitu. Justru yang sebulannya 100 juta misalkan. Maksudnya trigger orang tuh, orang-orang yang galau itu, yang mau keluar itu ketika, aduh jadi tukang bakso, gue belum tentu bisa gitu. Maksudnya gue dulu, aduh mau hijrah tapi gue kayaknya nggak bisa deh cuci piring buat nyari. Kalau misalkan yang ditampilkan sesuatu yang dia berhasil, hijrah berhasil, dia jadi pengusaha berhasil, dia orang-orang yang di ambang-ambang yang ragu-ragu ini ngeliat kan dia ada penyemangat kan, oke, bismillah gue bisa nih gitu kan. Karena nggak semua orang tuh bisa dipukul langsung habis dari tinggi langsung jatuh gitu kan. Maksudnya maksudnya memang iya dia halal, jual bakso halal, alhamdulillah. Tapi kan bisa nggak misalkan cari tukang bakso tapi yang misalkan yang berhasil gitu, yang punya outletnya di mana-mana gitu. Yang jalur yang nggak pakai duit riba.
gitu. Banyak, gue bilang banyak orang-orang yang hijrah tuh berhasil banyak, kayak Reza gitu kan. Ini ada di Bed Cafe, ini kan berhasil dia tuh. Jangan tahu aja. Gitu bisnis lah, gitu. Maksudnya kita harus men-trigger orang-orang yang hijrah itu jangan ditakut-takutin gitu. Bikin, ini ada loh yang berhasil. Bisa, insya Allah bisa gitu. Oke, sekarang minta sarannya nih Bang buat teman-teman yang udah berkecimpung di akun-akun dakwah gitu. Soalnya kan kadang tulap-tulap yang di akun-akun dakwah nih emang justru yang perlu dididik dalam adabnya gitu. Nah itu mah urusan ustadz bro. Untuk menasihati adab kepada, cuman memang yang gue lihat ada beberapa akun-akun dakwah di balik admin-adminnya itu ternyata tidak dibarengi dengan ustadz-ustadz. Mereka serampangan, bahkan syadid gitu, bahkan tuh ini banget gitu, tajam banget tuh, nggak hikmah gitu. Yang followernya justru yang udah ngaji, yang harusnya didakwahi makin membenci kan gitu. Ada juga orang-orang yang udah hijrah, followernya misalkan dia udah jutaan, tiba-tiba dihijrah, terus dia posting-postingnya tuh yang tajam gitu, yang nggak hikmah, yang langsung dia. Followernya yang harusnya didakwahi pada cabut, teman-temannya yang udah ngaji, kan sayang gitu, melewati unta-unta merah kan. Sayang gitu. Nah, dan juga ada juga yang bikin konten visual gitu. Maksud dia tanpa musik, tapi ternyata bukan merubah musik, dia hanya merubah genre. Yang dulunya dia pakai musik pop, musik yang berubah genre doang. Maksudnya sih supaya menghindari musik, tapi padahal cuma berubah genre. Karena apa? Di nasidnya itu pun backsoundnya itu synthesizer. Musik gitu. Akun-akun dakwah sekarang tuh satu motong-motongin ceramah ustadz, dibenturkan ustadz yang dianggap dia berseberangan, dibentur-benturkan hanya untuk apa? Untuk nih fulus, untuk duit doang gitu. Banyak amat. Kita gue potong-potongin dah. Itu saya terus. Udah ya? Istri berapa gitu kan? Iya. Berapa? Istri. Ya pokoknya ya intinya ya alhamdulillah ya terima kasih kepada Tauhid Channel. Sekali lagi gue di sini bukan orang yang jangan dianggap orang yang baik, bahkan gue better aja enggak gitu. Maksudnya gue cuman ya alhamdulillah Allah tempatkan gue di lingkungan yang baik gitu, dan di lingkungan yang bisa gue menuntut ilmu di sana dan terjaga insya Allah di sana. Ya seperti gue bilang, dosa gue aja terus bagaikan argo kuda gitu, sedangkan amalan gue belum tentu diterima. Tapi gue berusaha, kayak sekarang gue bikin workshop tentang bagaimana bikin video asik tanpa musik. Karena kan ya itu, dunia dakwah ini butuh orang-orang kreatif. Karena kan mana salaf ini butuh orang-orang yang ilmunya profesional juga di bidangnya. Jangan nggak hanya jadi ustadz gitu kan, kayak antum jadi misalkan jadi kameramen dan segala macam. Kita butuh videografer, editor yang jadi nggak yang jangan kita merasa susah gitu untuk bikin karya yang dalam pakem agama gitu. Apapun kayak misalkan dagang, ataupun kita melukis, ataupun kita buat video-video gitu. Dan yang dulunya memang suka berkarya terus berkarya gitu, dan dengan track agama yang penting itu. Udah, jazakallah khair pada Tauhid Channel, semoga diberikan kemudahan dan negeri ini menjadi negeri yang bertauhid ya, insyaallah taala.